Para teknisi secara tidak sengaja mematikan hampir semua sistem keamanan reaktor saat uji coba dilakukan. Mereka juga tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk menangani kondisi darurat. Awalnya, pemerintah Soviet berusaha menutupi insiden ini dan menganggapnya sebagai ledakan kecil. Akibatnya, ribuan orang terkena paparan radiasi sebelum akhirnya dievakuasi. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Kalian pernah dengar nggak tentang tragedi nuklir Chernobyl? Peristiwa ini adalah salah satu bencana nuklir paling mengerikan dalam sejarah manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa reaktor ini meledak? Dan bagaimana dampaknya hingga hari ini? Nah, kali ini aku mau bahas tentang tragedi nuklir Chernobyl. Tanpa berlama-lama, langsung aja, yuk kita bahas. Jadi guys, Chernobyl adalah sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di Ukraina. Saat itu masih bagian dari Uni Soviet. Reaktor ini mulai beroperasi pada tahun 1977 dan memiliki 4 unit reaktor RBMK-1000, teknologi khas Soviet. Kota Pripyat yang berada di dekatnya adalah rumah bagi lebih 50.000 orang. Mereka tidak menyangka bahwa kehidupan mereka akan berubah selamanya dalam semalam. Nah, pada tanggal 26 April 1986, sekitar pukul 1.23 dini hari, insiden fatal terjadi di reaktor nomor 4 saat para teknisi melakukan uji coba keamanan. Mereka ingin melihat apakah turbin bisa tetap menghasilkan daya listrik meski dalam keadaan darurat. Namun serangkaian kesalahan teknis dan keputusan buruk menyebabkan tekanan panas dalam reaktor meningkat drastis. Dalam hitungan detik, uap bertekanan tinggi menyebabkan reaktor meledak, menghancurkan atap bangunan, dan melepaskan radiasi tingkat tinggi ke atmosfer. Akibatnya isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer ke seluruh kawasan Uni Soviet, bagian barat, dan Eropa. Menurut para peneliti, ada beberapa faktor yang menyebabkan reaktor meledak. Yang pertama adalah desain reaktor yang cacat. Reaktor RBMK-1000 memiliki kelemahan fatal. Jika terjadi penurunan daya mendadak, justru bisa menyebabkan lonjakan panas ekstrim yang sulit dikendalikan. Para teknisi secara tidak sengaja mematikan hampir semua sistem keamanan reaktor saat uji coba dilakukan. Mereka juga tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk menangani kondisi darurat. Kemudian adanya keterlambatan respon setelah ledakan. Awalnya, pemerintah Soviet berusaha menutupi insiden ini dengan menganggapnya sebagai ledakan kecil. Akibatnya, ribuan orang terkena paparan radiasi sebelum akhirnya dievakuasi. Nah, akibat ledakan reaktor nuklir ini yang pasti akan ada dampak radiasi yang menghancurkan. Setelah ledakan, kota Pripyat tetap dihuni selama hampir 36 jam sebelum akhirnya pemerintah mengumumkan evakuasi. Penduduk diberitahu bahwa ini hanya evakuasi sementara selama beberapa hari. Namun kenyataannya, mereka tidak pernah bisa kembali ke rumah mereka lagi. Para petugas yang pertama kali tiba di lokasi mengalami paparan radiasi yang mematikan. Beberapa dari mereka meninggal dalam waktu beberapa minggu akibat sindrom radiasi akut. Radiasi ini juga menyebabkan peningkatan drastis kasus kanker tiroid, terutama pada anak-anak. Bahkan hutan di sekitar reaktor berubah warna menjadi merah karena tingkat radiasi yang ekstrim. Bahkan beberapa wilayah masih tidak aman untuk dihuni hingga hari ini. Setelah ledakan, lebih dari 600.000 pekerja yang disebut likuidator dikerahkan untuk membersihkan lokasi. Mereka membangun sarkofagus beton raksasa untuk menutupi reaktor yang rusak. Kini area dalam radius 30 km dari reaktor disebut sebagai zona eksklusi Chernobyl, di mana tingkat radiasi ini masih cukup berbahaya untuk manusia. Bencana nuklir ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah dan merupakan satu dari 2 kecelakaan yang digolongkan dalam level 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Jumlah pekerja yang dilibatkan untuk menanggulangi bencana ini sekitar 500.000 orang dan menghabiskan dana sebesar 18 miliar rubel
atau sekitar kurang lebih 3,2 triliun rupiah dan sangat mempengaruhi ekonomi Uni Soviet saat itu. Tragedi ini menjadi peringatan bagi dunia tentang bahaya energi nuklir jika tidak dikelola dengan benar. Insiden ini juga mendorong negara-negara lain untuk memperketat regulasi keselamatan reaktor nuklir mereka. Meskipun kota Pripyat kini kosong, Chernobyl tetap menjadi simbol kelalaian manusia yang berdampak besar bagi lingkungan dan generasi mendatang. Nah, gimana menurut kalian? Apakah tragedi Chernobyl bisa terulang di masa depan? Atau justru kita bisa belajar dari kesalahan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin itu video kali ini. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah subscribe, thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.